pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Sulisma. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Miss Sulisma berharap dan berdoa anak-anak tetap sehat dan tetap semangat. Walaupun kita belajar di rumah, masih belajar di rumah dan gak ketemu sama teman-teman udah lama banget, pasti udah kangen ya. Oke, sebelum kita mulai aktivitas kita mau merenungkan firman Tuhan dulu, mendengarkan renungan firman Tuhan dulu. Oke, sebelumnya Miss Lisma minta tolong dong anak-anaknya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi di kepak-kepakan sayapnya. 1, 2, 3. Di kepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan, lalu duduk. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa ya, kita mau bersyukur sama Tuhan. Ya, ikutin Miss Lisma berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan untuk kami. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Oke anak-anak, Miss Lisma ada cerita nih tentang dua bapak yang ada di dalam Alkitab. Pasti pernah dengar ya namanya itu Bapak Paulus dan Bapak Silas. Bapak Paulus ini dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Paulus dan Bapak Silas berdua ini dimasukin ke dalam penjara. Kenapa ya Miss? Oke, ceritanya begini. Suatu hari mereka pergi ke kota. Nama kotanya Kota Filipi. Kota Filipi. Di situ mereka menemukan satu tempat ibadah, tempat sembahyang. Mereka masuk ke situ. Tetapi ada seorang perempuan mengikuti mereka dan terus berteriak pada mereka, "Ini hamba Allah, ini hamba Allah, ini hamba Allah yang membebaskan kamu." Berhari-hari perempuan ini terus berteriak seperti itu dan Bapak Paulus pusing dengarnya dan merasa terganggu juga. Bapak Paulus tidak marah sama ibu ini, tetapi Bapak Paulus mendoakan ibu ini supaya roh jahat yang ada di dalam diri ibu ini itu bisa keluar. Bapak Paulus berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, roh jahat keluar dari diri ibu ini. Apa yang terjadi? Sembuh nggak kira-kira ya? Benar. Tiba-tiba roh jahatnya keluar dari tubuh ibu itu dan ibu itu sembuh. Puji Tuhan, ibu itu sembuh. Yesus hebat. Udah gitu anak-anak senang ya, ibu itu sembuh. Tapi ternyata ada yang gak senang anak-anak. Ibu itu sembuh, ada tuan-tuannya, ada bos-bosnya. Karena kalau ibu itu sembuh, mereka tidak dapat duit lagi. Kalau dia masih sakit, tadi ada roh jahat itu, mereka masih bisa dapetin duit. Nah, mereka cari alasan untuk menyeret Paulus ke dalam penjara. Tapi alasannya apa ya? Mereka terus seret Paulus ke pasar, Bapak Paulus dan Bapak Silas. Dan mereka menyeretnya, membawanya kepada Bapak pembesar kota dan semua orang bangkit. Dan mereka dituduh mengacaukan kota Filipi. Mereka mengacaukan kota Filipi. Mereka teriak-teriak dan akhirnya keputusannya Bapak Paulus dan Bapak Silas harus dipenjara. Pembesar kota menyuruh Bapak kepala penjara untuk memenjarakan Paulus dan Bapak Paulus
dipenjarakan di ruang paling tengah. Mereka diborgol tangannya, kakinya diborgol dan dipasung pakai kayu. Anak-anak sedih ya, masa kita mendoakan orang dituduh salah gitu ya, dituduh yang enggak sama orang lain, pasti sedih. Tapi Bapak Paulus tidak sedih. Bapak Paulus pas tengah malam, Bapak Paulus dan Bapak Silas tengah malam mereka bernyanyi memuji Tuhan. Mereka menyenangkan hati Tuhan, karena puji-pujian kita, nyanyian kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Benar anak-anak. Nah, tiba-tiba juga seketika datang yang namanya gempa. Apa anak-anak? Gempa. Dan gempa itu menggoyangkan seluruh kota Filipi sampai pintu-pintu penjara juga terbuka. Borgolnya Bapak Paulus dan Bapak Silas semua terlepas, pasung di kakinya juga terlepas. Tiba-tiba Bapak kepala penjaranya melihat juga, kenapa pintu gerbangnya semua, pintu penjara semuanya terbuka. Nah, gawat nih, nanti aku bisa dibunuh nih kalau semua orang-orang di dalam penjara itu udah keluar melarikan diri. Bapaknya langsung pengen bunuh diri. Tapi Bapak Paulus melihat dan berteriak, "Bapak lagi ngapain? Tidak usah bunuh diri, karena kami di sini dan tetap di sini. Kami tidak melarikan diri." Bapak kepala penjaranya langsung lus-lus dada dan langsung mendekati Bapak Paulus dan bertanya, "Bapak Paulus dan Bapak Silas, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa selamat ya?" Bapak Paulus mengatakan kepada Bapak kepala penjara supaya percaya kepada Tuhan Yesus maka dia selamat. Dan Bapak Paulus mendoakan Bapak kepala penjara beserta keluarganya. Dan akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Silas dibebaskan dan disuruh pergi untuk meninggalkan kota itu. Anak-anak, itulah cerita hari ini. Kita belajar untuk tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Kedua, kalau kita mau selamat masuk surga, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, bisa? Sebelumnya Miss Lisma mau ingetin ayat hafalan kita sama-sama ya. Atau Miss Lisma dulu aja ya. Dari mana ya? Dari Mazmur 100 ayat 2. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 2. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oke, in English, Psalm chapter 100 verse 2. Worship the Lord with gladness, come before Him with joyful song. Oke, anak-anak, sampai di sini cerita firman Tuhan kita. Kita mau berdoa. Yuk, kita berdoa, tutup mata, lipat tangannya, ikutin Miss Lisma. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini, mengingatkan kami supaya kami tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus, ajar kami, pimpin kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di waktu selanjutnya. Oke, goodbye. God bless you.